akan cerita tentang bagaimana untuk mencari pekerjaan di Cikarang, Kerawang, Bekasi, Jakarta, Bogor, dan sekitarnya. Oke. Untuk mencari pekerjaan itu bisa dikata mudah, susah, itu tergantung kalian guys, pilihan kalian. Kalau yang diparingi rezeki dan kalian itu bersungguh-sungguh, insya Allah gampang, cepet untuk mencari pekerjaan. Nih, gue akan cerita nih bagaimana caranya untuk mendapatkan pekerjaan dengan mudah ya. Itu ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan untuk mulai pencarian. Pertama, untuk mulai pencarian, kalian kan bingung nih, misal baru lulus SMA, SMK atau lainnya gitu kan. Untuk mencari pekerjaan itu gimana sih cari kerjaan di misalnya di Cikarang gitu kan. Gua kan kerja di Cikarang nih sekarang. Itu kalian bisa menghubungi BKK, Bursa Kerja Khusus, di sekolahan kalian atau di sekolahan lain. Itu yang dinamakan BKK dari kampung ya. Kalau di sini tuh istilahnya begitu kan. Ntar di sini juga ada BKK, yang di sini juga ada BKK lagi gitu kan. Cuma ini kan gua share untuk yang baru lulus atau yang belum punya pengalaman ya. Ini gue saranin ke BKK kampung dulu. Kemudian selain BKK kampung itu kalian bisa menghubungi yayasan atau LPK, lembaga pelatihan kerja yang ada di daerah kalian. Di sini lebih banyak lagi, tapi gue saranin yang pertama aja dulu ya, karena beberapa hal gitu ya. Gue saranin yang pertama BKK kampung, atau kalian bisa lewat web resmi perusahaan atau web pencari kerja, atau bisa lewat email, lewat pos, atau yang terakhir ini job fair. Job fair itu seperti pameran apa ya, itu dulu adanya sih, sekarang kan karena kondisi yang tidak memungkinkan kayaknya nggak ada yang namanya job fair ya. Udah 2 tahun ini gue nggak pernah denger ya ada yang namanya job fair. Biasanya tuh job fair diadakan sama Depnaker atau Disnaker ya, tergantung daerah kalian menyebutnya apa itu kan. Nah itu beberapa cara tuh untuk melamar pekerjaan, atau bisa ada cara lain, referensi atau apa itu gue nggak tahu ya. Pokoknya gue yang rekomendasiin itu ya BKK kampung, BKK yang di sini, yayasan atau LPK, email, pos, web perusahaan, web pencari kerja, dan job fair. Job fair kita hapus aja deh karena sekarang udah nggak ada ya. Hai guys, hari ini gue fokus ke yang pertama aja ya. Gue anggap ini buat untuk yang gimana ya, baru mau merantau ke Cikarang. Jadi kalian belum ada pengalaman, belum pernah ke Cikarang, belum, anggap aja nggak ada saudara, belum ada kenalan gitu lah ya. Jadi gue saranin ke BKK kampung. BKK kampung itu apa sih? Dari tadi ngomong BKK kampung dulu. Bursa Kerja Khusus yang diadakan oleh sekolahan, itu khusus untuk menyalurkan siswa yang sudah lulus ke perusahaan. Jika di sekolahan kalian tidak ada BKK, itu kalian gak usah khawatir, kalian bisa ke sekolahan lainnya. Gua aja nih pertama kali ke Cikarang itu gak melalui BKK sekolah gue sendiri, tapi melalui BKK sekolahan orang lain, di BKK Purbalingga ya. Gue akan jelasin lebih lanjut ntar kenapa. Gue pertama daftar itu di BKK sekolahan gue nih, pertamanya ya. Tapi kan gue gagal, ceritain deh ini dikit-dikit ya. Gue daftar habis ujian nasional ya, kan habis itu kan kita nggak ada pelajaran, nggak ada apa, karena udah selesai ya. Pertama kan ujian praktek, ujian sekolah, dan terakhir ujian nasional. Nah, setelah ujian nasional itu kita nggak ada kegiatan apapun. Waktu itu dari pihak sekolahan kan emang mengadakan BKK itu kan, BKK-nya ada lowongan di perusahaan PT Astra Honda Motor. Ada Astra Honda Motor, ada Astra Daihatsu Motor, ada Paragon, ada Toyosil. Waktu itu yang buat cowok itu Astra Honda Motor dan Astra Daihatsu Motor. Gue daftar nih, temen gue cewek ikut
ke Toyosil. Nah berhubung gue kan yang cowok itu nggak ada yang di Toyosil, jadi gue daftarnya di Astra Daihatsu Motor. Waktu itu gue daftar di Astra Daihatsu Motor, terus digabungin sama beberapa sekolahan ya. Di beberapa sekolahan itu digabung-gabung semuanya dari sekolahan gua, sekolahan lain-lain gitu ya. Itu tesnya di SMK 2 Wonosobo. Gua ke sekolahnya di Wonosobo ya, SMK Informatika Wonosobo gitu kan. Nah tapi tesnya itu diadakan di SMK 2 Wonosobo. Itu gabungan dari beberapa sekolahan dan tes di situ. Pertama kali tes fisik, gua lolos. Temen gua banyak yang gagal tuh. Habis itu psikotes, banyak yang gagal juga, dikit-dikit itu kan. Dan terakhir interview. Nah interview itu habis itu udah nggak ada tes lagi selain medical check up. Katanya udah nggak ada tes lagi ya, waktu itu gua masih ingat aja. Interview tes terakhir ternyata masih ada medical check up. Medical check up itu tinggal 2 orang guys, gua sama temen gua yang dari sekolah gua lah ya. Dan temen gua gagal, gua gagal. Kalau gua pasti mungkin lah ya, nggak pasti sih, mungkin karena mata gue ada nggak bagus lah ya, matanya minus waktu itu sih masih kecil. Kalau sekarang udah makin banyak temen gue nggak tahu kenapa itu, intinya gagal lah ya di medical check up. Dan itu nyesek banget guys, karena itu katanya udah nggak ada tes lagi, ternyata tinggal itu doang, medical check up gue gagal. Tapi nggak apa-apa, setelah itu ya udah sabarin aja lah. Gue daftar ke PT lain lewat BKK lagi nih, tapi BKK-nya itu di SMK 5 Semarang, jauh banget ya guys. Itu dari sekolahan itu yang minat siapa nih, ngumpulin duit kan, berapa itu kan iuran, pakai mobil dari sekolahan ke sana. Itu BKK-nya tuh BKK bekerja sama dengan job fair. Job fair-nya itu job fair terbesar di Jawa Tengah kala itu. Pesertanya itu dari mana aja ada guys, dari Purwokerto, Cilacap, Tegal, pokoknya Jawa Tengah lah semuanya itu, sampai Magelang segala macam gitu kan. Gue daftar lagi waktu itu, daftar Toyosil, Astra Honda Motor, Astra Daihatsu Motor. Gue daftar 3. Berhubung Astra Daihatsu Motor dan Astra Honda Motor itu bentrok, pas psikotesnya itu bareng ya, gue milih ke Astra Daihatsu Motor lagi. Kenapa? Karena waktu itu gue tanya temen nih senior yang udah di sana itu gajinya lebih gede ya, jujur aja itu kan ada kakak kelas yang udah di sana itu gajinya lebih gede, jadi gue milih di situ. Tapi gue daftar juga nih Toyosil ya, Toyosil gue daftar. Setelah itu cuma nitip lamaran doang, waktu itu kan nggak ada kabar, nggak langsung tes, nitip lamaran habis itu langsung tes ya, habis itu baru nggak ada kabar lama. Dan ternyata itu dua-duanya itu gue kayak di PHP-in ya. Gue nunggu lagi nih, lama ya, hampir setengah bulan lah ya, 2 mingguan itu tesnya ya. Gue kan posisi udah balik, udah di Purwokerto, karena walaupun sekolah gue di Wonosobo kan karena udah selesai ujian kan gak ada kegiatan. Akhirnya gue balik ke Purwokerto. Di Purwokerto itu digabungin lagi dari yang Purwokerto, Tegal, dan sekolahannya di situ. Itu tesnya di Purwokerto, tes lanjutannya tuh. Sedangkan gua berhubung sekolahan gua di Wonosobo, tes lanjutannya itu di Magelang. Gua dari Purwokerto, temen gua yang dari Purwokerto kan ada tuh, ketemu di sana di Semarang. Itu tesnya deket rumah gua guys, di Purwokerto itu kan nyesek banget ya. Gua tes di Magelang sana jauh banget, gua tidur di musola, gua gagal guys. Di medical check up lagi, astagfirullahaladzim, medical check up lagi guys, gue gagalnya. Itu udah tes terakhir lagi guys. Habis itu gue kan ya pasrah lah ya, nungguin semuanya gagal. Dan gue di Toyosil sama gagal medical check up lagi. Kalian tahu nggak, medical check up itu peluangnya itu untuk lolos itu gede banget tuh. Kita misal tes psikotes ya, kalau perusahaan kan ada yang langsung psikotes, ada yang tes fisik dulu. Kalau tes fisik itu seperti lari, push up, sit up, squat jump dan lainnya. Pokoknya seperti itulah, kalian tahu lah, baris berbaris gitu kan. Itu nggak semua perusahaan ada. Nah, tapi untuk Toyosil sendiri waktu itu nggak ada. Sekarang nggak tahu sih. Karena di Toyosil itu emang kebanyakan itu cewek guys.
dulu waktu di sekolahan gue kan, gue cerita yang tadi di awal itu ada Toyosil juga, gue nggak bisa daftar karena yang dibutuhin waktu itu cewek. Kalau di Astra Daihatsu Motor itu cowok, jadi gue daftar di Astra Daihatsu Motor. Nah itu semuanya gagal semua guys, medical semua tiga-tiganya. Padahal peluangannya itu tuh gede banget medical check up itu. Kenapa ya? Gue nyesel banget gitu. Akhirnya ya udahlah pasrah aja. Setelah pasrah nggak lama gitu kan ya, gue belum lulus nih, masih pokoknya dalam masa setelah ujian nasional ya, kan lulusan kan lama sampai beberapa bulan ya. Waktu itu gue dapet informasi dari Pakde saya, akhirnya gue kerja di perusahaan di kampung ya, perusahaan air mineral itu ya, kalian tau lah, itu minuman kayak Aqua, Fit dan lain-lain gitu ya. Seperti itu gue kerja di situ selama 1 tahun, tapi gue sambil daftar lagi. Nah kan itu perusahaan juga nggak stabil. Setelah berapa bulan, setengah tahun lah, gue ternyata banyak di off. Jadi di off gini, berapa hari kerja, berapa hari libur. Nah dan situ karena perusahaannya nggak terlalu jujur ya, jadi banyak dipotong-potong gaji gitulah. Akhirnya gue pengen merantau nih, teman-teman gue yang di Cikarang itu gajinya gede, sukses. Wah gue pengen nih cobain gitu kan. Cobain daftar waktu itu ada Job Street itu web ya, maaf ya salah ngomong, di job fair di Gor Satria. Gua daftar ke 2 perusahaan, yang pertama Advantech, yang kedua HPM, Honda Protect Motor ya. Gua di Advantech itu nitip lamaran doang ya, dua-duanya nitip lamaran doang. Itu tesnya di SMK Negeri 1 Purwokerto. Waktu itu dijelasin segala macam, jujur aja gue nggak cocok sama temen gue itu berdua ya, nggak cocok juga. Akhirnya ya udah balik aja yuk, ya udah kita balik berdua, nggak jadi lanjutin lah ya, karena nggak cocok karena aturan atau apa. Kan ada penempatan katanya mau ditempatin di luar Jawa, di Papua, di Kalimantan. Gue maaf gitu kan. Akhirnya gue ya udah, gue masih kerja ini ya, ngapain repot-repot ya. Gue yang di HPM itu gue dipanggil tesnya di SMK 75 Purwokerto. SMK 75 tuh bukan SMK Negeri 75 ya, namanya SMK 75 gitu ya. Emang dari sananya gue juga nggak tahu, itu sekolahan swasta sih. Gue daftar di job fair di Gor Satria Purwokerto, tapi tesnya di SMK 75. Nah di situ gue itu psikotes, interview. Nah temen gue itu psikotes gagal, dia nungguin gue nih, karena waktu itu kan boncengan ya berdua pakai motor. Lah nungguin gue itu psikotes udah lolos. Nah interviewnya itu sampai malam guys. Gue sampai maghrib itu belum ada, udah interview cuma belum ada pengumuman. Lah gue tanya tuh tunggu aja. Terus gue tanya lagi sama orang nih yang tes juga di situ, katanya ntar hasilnya psikotes interviewnya itu menyusul di lewat SMS lagi gitu kan. Ternyata itu hasilnya itu langsung habis itu diarahin, langsung dikasih pengumuman lah ya, pengumuman Anda lulus atau enggak. Gue udah balik, gue nggak tahu lulus apa gagal gitu kan. Ya udahlah, gue gagal, anggap aja gagal lah ya interview waktu itu kan. Gue balik, gue masih kerja lagi. Ya udah itu kan ada lowongan lagi nih, gue lihat-lihat di Facebook di SMK YPT 1 Purbalingga. Nah itu titik temu gue pertama kali kerja di Cikarang. Gue waktu itu daftar bayar 20.000 perak guys, nggak 20.000 di SMK YPT itu tes psikotes dulu ya. Habis itu interview itu ada tes fisik ya, tapi dia cuma ngeliat nih ada tato atau ada apa kali ya, baju dibuka gitu kan ya, ada mungkin dilihat dalemannya gitu, pakai celana pendek boxer gitu kan, begitu kan. Tapi ya sambil push up, sit up, larinya enggak pakai baju doang, malu gitu kan. Pokoknya diliatin lah fisiknya itu kan, cuma pakai boxer doang waktu itu. Alhamdulillah nggak lama itu gua disuruh medical check up dan lolos.
habis lolos gue dimintain duit nih, nggak banyak sih, 500.000 katanya buat pendamping ke Cikarang sama uang transport ya, uang transport karena perusahaannya itu nggak ngadain bis ya, biasanya kan itu kan dari yang rekrut dari kampung itu udah dibiayain transportasi, tapi kalau di perusahaan yang waktu itu gue daftar itu enggak. Akhirnya gue modal 500.000 doang lah, kecil lah. Waktu itu gue kan masih kerja ya, udah kerja jadi gak terlalu berat lah, gue ikutin aja. Alhamdulillah gue lolos di situ, seneng banget guys. Walaupun waktu itu gaji langsung UMR, gak ada lembur, gak ada apa, tapi gue udah alhamdulillah gitu kan. Dari gaji 1 juta langsung dari ya 1 juta itu di kampung itu langsung 3 juta up di tahun segitu ya, itu udah alhamdulillah banget, udah seneng lah ya. Tapi kan lama-lama kesana juga gue jenuh juga ya, pengen daftar ke yang lain. Akhirnya gue itulah ya tes juga tapi di sana, cuma ya gue nggak se giat waktu di kampung, karena di kampung kan gue emang pengen kerja di Cikarang ya, kalau situ ala kadarnya. Nah nih gue pengen rekomendasiin ya buat kalian yang baru lulus BKK kampung yang sekarang itu masih banyak membuka lowongan ya, untuk terutama nih di daerah Bogor, Tangerang, Cikarang, Kerawang, Jakarta dan lain-lain. Kalau yang di Aji Barang, gue kan orang Aji Barang ya, itu kalian bisa ke BKK SMK Ma'arif NU 1 Aji Barang. Kalau di Facebook itu ada nih Facebooknya, itu namanya BKK Manusia ya, Aji Barang. Nah itu di sana banyak lowongan, paling enggak ya seminggu 2 minggu itu pasti ada lah guys. Tuh yang pertama. Yang kedua, kalian bisa ke BKK SMK Muhammadiyah 1 Paguyangan. Di situ juga lowongannya tuh up to date banget guys, bahkan 2 hari atau 3 hari lah ya, itu pasti ada lowongan dalam beberapa bulan ini ya. Itu kadang sehari sekali tuh bisa sampai 2 lowongan guys, hebat. Itu banyak banget lowongan. Yang ketiga, gue saranin ke SMK YPT 1 Purbalingga, itu juga bagus. Itu gue lolos lewat sana ya, BKK SMK 1 Purbalingga itu bagus. Sampai sekarang itu kan gue kesana udah lama banget, sampai sekarang itu masih banyak lowongan, terus ya, setiap minggu, seminggu, 2 minggu pasti ada ya. Yang keempat, gue bisa saranin ke SMK Sriwijaya 2 Wangon, itu juga banyak lowongan. Atau ke SMK, ntar dulu gue sambil baca ya, gak apa sih kemarin udah gue catet, lupa sih sebenarnya itu banyak ya, cuma gue udah lupa. BKK TKM Pertambangan Kebumen, BKK Basada Kebumen, dan lain-lain ya. Kalian bisa cari sendiri lewat sekolahan kalian, lewat guru kalian. Kalian gak usah malu-malu yang baru lulus itu, atau yang udah lulusan lama. Oh gue mau udah 23 nih, kan di Cikarang maksimal kebanyakan cuma 20 tahun, 21 tahun. Gak usah khawatir, banyak lowongannya sampai 25, 27, bahkan 30 tahun itu banyak. Dan gak harus di sekolahan kalian sendiri. Contohnya gua nih, sekolah di Wonosobo, KTP Purwokerto, Banyumas ya, daftarnya lewat Purbalingga. Bahkan adik gua juga lewat mana gitu kan. Begitu guys ya. Untuk video kali ini gue cuma merekomendasikan BKK kampung dulu ya, karena durasi yang terlalu panjang, gue gak bisa panjang lebar. Besok gue mau update lagi untuk BKK yang di Cikarang atau ke yayasan atau lainnya ya. Cuma untuk video kali ini cukup sampai di sini ya. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Kalau misal kalian mau tanya sesuatu, kalian tinggal tuliskan aja di komentar, nanti gue jawab satu persatu deh. Kalau memang nanti pertanyaannya itu banyak, gue bakalan jawab pasti. Oke, see you, dadah.